Caoan Opa Oma, selamat pagi. Opa Oma pasti bersuka cita hari ini. Karena beberapa hari yang lalu Opa Oma kita boleh merayakan Xinjia ya. Sinien Mung En. Pasti Opa Oma bersuka cita karena dapat banyak angpau ya. Di dalam Xinjia ini. Ini adalah hari keempat kita merayakan Xinjia. Tapi tetap kita terus bersuka cita di dalam Tuhan tentunya ya. Bukan bersuka cita karena kita dapat angpau saja, tetapi kita terus bersuka cita karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian He Sinien. Xin niên chu xin niên, xin niên lai chu ân điển,愿大家都快乐和新年。和新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，希望从今生福更运气。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，希望从今生福更运气。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。Ya, kita bersuka cita ya melewati Xinjia bersama dengan Tuhan. Xin niên祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，期望从今生福更运气。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢欣同颂扬祝恩典。多少往事主都亲手带领，期望从今生福更运气。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心靠主蒙恩典。Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami boleh memasuki tahun yang baru di dalam tanggalan Chinese, kami boleh merayakan Xinjia, menikmati kebersamaan bersama keluarga Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik. Terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami, memimpin, menuntun hidup kami Tuhan. Sampai pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa. Biarlah Tuhan hari-hari kami yang akan datang, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang senantiasa memimpin hidup kami, menuntun kami, melewati hari-hari kami di masa-masa usia kami yang indah ini Tuhan. Engkau yang terus boleh memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan
persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami tetap boleh bersekutu, memuji Engkau, meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan juga kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Daudi Rahmat. Biarlah sungguh Tuhan firman-Mu itu boleh menjadi berkat bagi kami semua, berkat juga bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mohon, kami percaya Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Kami juga mohonkan pengampunan-Mu Tuhan jikalau ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan, kami mohonkan belas kasih-Mu, ampuni kami menurut kasih dan rahmat-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Engkau beri. Sekali lagi kami serahkan persekutuan kami ke dalam tangan kasih dan pertolongan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, mari kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Kita akan membacanya dalam bahasa Indonesia dulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. Ya, Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sampai masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Yang dalam bahasa Mandarin, 诗篇第92篇13到15节。一人要发黄如松树，生长如黎巴嫩的香柏树。他们在以耶和华的殿中，发黄在我们上帝的园里。他们年老的时候，仍要结果子，要满了即将长发青。Berbahagialah kita yang boleh membaca firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan terus mengingatkan kita bahwa sampai masa tua pun kita akan tetap berbuah menjadi gemuk dan segar. Itulah ya moto Ko Usia Indah. Imo Oma Opa, ingat ya terus moto Usia Indah ya. Mari kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Yaitu dengan pujian Selamat Tahun Baru dan memperoleh berkat. Dari awal tahun Tuhan mengasihi, selalu serta kita, patutlah bersyukur. Melewati banyak susah dan ujian, Dia pimpin berlalu, anugerahnya limpah. Salam salam sejahtera, salam salam semua. Kasih karunia dan pimpinan Roh Kudus selalu serta kita sampai selamanya. Kasih karunia dan pimpinan Roh Kudus selalu serta kita sampai selamanya. Salam salam sejahtera, salam salam semua.
同在，愿基督的恩惠，愿上帝的慈爱，愿神灵的感动，主与你们同在。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜，主爱你。Ya, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Daudi Rahmat. Biarlah Oma Opa, sungguh firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita di mengawali tahun baru Imlek ya. Karena kita tahu banyak hal akan kita hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Halo Opa, Oma, Ai, Asuk, senang jumpa kalian semua di perayaan Imlek Usia Indah tanggal 4 ini. Ya, sebelum renungan ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami ucapkan terima kasih karena Usia Indah boleh berkumpul tanggal 4 ini untuk merayakan Imlek bersama-sama di Persekutuan Usia Indah. Walaupun lewat YouTube, lewat media. Kiranya berkat Tuhan turun ke kami atas renungan untuk saat ini dan persekutuan kami. Biarlah Tuhan berkati, mohon pertolongan Roh Kudus supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk saat ini saya akan bacakan ayat yang mengantar kepada renungan di masa Imlek ini. Saya ambilkan dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ya. 我要诵读出埃及记第20章，出埃及记第20章。Ayat 2 berbunyi demikian, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya ulangi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 中文的，我是第二节，我是耶和华你的神。曾将你从埃及地为奴之家领出来。第3节，除了我以外，你不可有别的神。除了我以外，你不可有别的神。Nah, Opa, Oma sekalian, tanggal 1 Februari itu perayaan Imlek. Kita rayakan di hari Jumat ini dalam persekutuan Usia Indah. Bagi yang keturunan Tionghoa di Jakarta, ya banyak yang merayakannya. Begitu. Imlek itu adalah perayaan pergantian musim. Dari musim salju ke musim semi. Juga pergantian tahun Chinese. Tahun Chinese itu pakai kalender bulan. Kalau kita pakai kalender matahari, ya, bulan mengelilingi bumi 30 kali atau 31 kali dihitung 1 bulan. Gitu ya. Dan bisa juga kalau bumi mengitari matahari itu ukurannya lain lagi. Nah, di sini saudara-saudara, perayaan Imlek adalah perayaan pergantian musim. Dari musim dingin masuk ke musim semi. Begitu. Karena itu disebut Chunjie. Chunjie, perayaan musim semi. Maka ada sebutan Xin Gong Si Xin Chuan, Xin Jun Gyong Hee. Ya, orang Jawa Timur bilang Xin Jia. Ya, pokoknya artinya musim semi baru, Gyong Hee, selamat, selamat.
dari dingin bersalju di negara 4 musim, musim dingin itu dingin seperti es, bahkan kadang-kadang dingin sekali. Setelah musim salju itu lewat ya, itu kita akan lihat pohon-pohon mulai bersemi dan ada pohon yang berbunga semuanya. Itu yang kita lihat di gambar-gambar bunga sakura di Jepang. Tapi sebetulnya di negara 4 musim semi itu kita bisa melihat bunga-bunga pada mekar, termasuk bunga-bunga di padang. Indah, di mana-mana kembang. Tapi terutama para petani yang mau mulai bekerja, menggarap tanah, mereka bersukacita, ya, apalagi buat orang Tiongkok, maka masuk musim semi ini, petani mulai kerja, menggarap sawah, mereka juga punya sawah ya, punya sawah, sehingga hal ini menggembirakan. Pertanian mulai lagi. Untuk itu di awal tahun itu, orang-orang memohon rezeki kepada kepercayaan mereka yang mereka anut, ya. Nah, dirayakan perayaan Imlek ini menjadi suatu kebudayaan. Di dunia ini banyak bahasa, banyak suku bangsa. Tiap-tiap mereka punya kebudayaan sendiri. Seperti kita juga punya kebudayaan sendiri. Maka Imlek itu menjadi satu kebudayaan. Nah, kita tinggal di Jakarta. Kita punya 4 musim. Jadi, dinginnya seperti apa? Kita baru tahu kalau ada kesempatan jalan-jalan di musim dingin, Desember, Januari, ya. Terus itu musim dingin di sana, baru tahu dinginnya. Sedangkan kita di sini hanya punya musim hujan dan musim kemarau. Ya, kalau musim dingin itu tanah keras, nggak bisa digarap, yang kerja juga nggak berani keluar begitu. Nah, kita di sini ikut merayakan karena faktor budaya Tionghoa, juga karena keturunan Tionghoa. Di dalam perayaan-perayaan ini kita ikut merayakan Imlek. Namun ada hal yang kita harus perhatikan. Ya, dalam perayaan musim semi, Chunjie, itu di dalamnya ada unsur-unsur cerita dan kepercayaan yang sudah ada di dalam kebudayaan tersebut. Kebudayaan Imlek ini sudah ribuan tahun, panjang ceritanya, panjang sejarahnya. Jadi di dalam perayaan musim semi ini ada unsur-unsur agama, unsur-unsur kepercayaan. Nah, kita sebagai umat Kristen ya yang Tionghoa merayakan Imlek. Bagaimana merayakannya? Unsur-unsur agama yang bukan kepercayaan kita, unsur-unsur kepercayaan yang bukan kepercayaan kita tidak pakai. Tidak pakai. Seperti malam tahun baru itu harus bebersih, ya, bebersih artinya buang sial. Setelah Imlek tidak boleh nyapu. Kalau nyapu kita menyapu keberuntungan. Kepercayaan begitu kita tidak anut. Itu kepercayaan cerita-cerita zaman dulu kepada mereka yang merayakan seperti itu. Nah, juga pada waktu hari raya Imlek ada unsur sembahyang dewa. Ya, unsur sembahyang dewa. Misalnya dewa dapur. Untuk itu pada waktu sembahyang, dewa dapur itu disembayangi. Disajikan apa? Kue keranjang, kue yang lengket itu. Ya, memang kalau sekarang saya tidak tahu gimana. Kalau saya lihat mama saya dulu ada keranjang kecil, ya segini kira-kira, terus dikasih daun, terus dimasukkan adonannya, dikukus. Keluarnya itu jadi kue keranjang, begitu ya. Bahasa Tionghoanya dikatakan nian kao. Nian kao. Nian itu artinya lengket. Nah,
Dibuatkan kue semacam itu yang manis-manis karena kepercayaan mereka pada waktu sembahyang itu nanti sampai ke dewa langit, ya, dewa dapur lapor ke kaisar dewa di langit, dia melaporkan tentang rumah tangga kita, keluarga kita di dalam rumah akur-akur atau kurang akur atau bagaimana begitu ya. Dia buat laporan. Jadi supaya dewa dapur ini melaporkan yang baik-baik, diberilah sajian yang manis, diberilah sajian yang lengket, nienkau. Sehingga waktu mau lapor itu yang manis-manis saja. Karena lengket-lengket, mau ngomongnya ya yang penting-penting singkat-singkat saja. Itu kepercayaan kita tidak kita ikuti. Tapi memang itu asal-usulnya kenapa dibuatkan kue keranjang, nienkau. Nah, saudara-saudara, pada waktu Imlek itu ada unsur sembahyangannya. Ya, disembayangi supaya ada rejeki. Ganti tahun kan, mau tanam sawah, mau mulai kerja. Nah, sembahyang dulu, kepercayaan sana itu supaya ada rejeki. Tapi kita tidak menganutnya. Kita tidak ikut, karena rejeki kita itu dari Tuhan. Setiap hari kita berdoa, rezeki itu datang setiap hari dari Tuhan. Di dalam pengharapan sembahyang mereka itu, ya di Tiongkok, kata tahu di sini, saya mungkin di daerah Kalimantan itu kadang-kadang kalau masuk ke rumah ngecek itu di kusennya itu, di ambang pintu itu ada 4 huruf kanan, 4 huruf kiri. Dibuat dari kertas dan kertasnya itu bukan rata begini, ya, tapi begini, 4 biji, 1, 2, 3, 4 huruf. Apa bunyinya di sana? Suatu permohonan, ya. Misalnya, Siji Ping'an, 4 musim, peng-an saja, selamat saja. Musim dingin, semi, rontok, ya, musim gugur. Terus musim semi, musim panas, siatian, musim gugur, masuk musim dingin. 4 musim. Supaya 4 musim ini peng-an. Kita cuma biar 2 musim di sini, musim hujan, musim kemarau. Yang kita harapkan apa Jakarta? Kalau hujan lebat, airnya semoga tidak mengganggu kita, gitu kan? Nah, ayah asuk-asuk, ya, oma-oma, opa-opa, dikatakan ditempel di kanan, Siji Ping'an. Terus di kirinya itu, Wu-fu Lingmen. Artinya apa? 5 rezeki hadir turun ke pintu. Sudah minta 4 musim selamat, datanglah rezeki masuk ke pintu. Dipasangilah itu lien, namanya syair sepasang. Pakai kertas merah, ditulis pakai pit. 4 musim peng'an, 5 rezeki turun. Itu permohonan mereka loh. Saudara mau rezeki tidak? Mau dong, ya. Semua orang mengharapkan rezeki bagus, ya kan? Begitu. Nah, rezeki apa? 5 ini loh. Tradisi Chinese itu mengajarkan ini. Yang pertama-tama, ada apanya? Hoki. Ada duit. Hoki. Kerjaan hoki. Gitu ya. Ada duit. Kemudian apa? Kalau ada duit, senang-senang, ya kan? Senang-senang. Nah, senang-senangnya itu minta yang panjang umur. Senang panjang umur. Terus sampai usia lanjut. Katakan, so itu usia yang tinggi. Hoki, sukacita, supaya lama sukacitanya, umur panjang. Terus apa lagi? Kalau mau umur panjang, mesti sehat. Nah, keluar unsur kesehatan Jiankang. Ya. Sudah dapat duit banyak, bisa tiong-tiongan, mau yang lama tiong-tiongannya sampai hari tua. Untuk bisa hari tua, mesti sehat, Kang. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, kalau mau sehat, mesti ada ning, sejahtera hatinya.
Ya, hatinya sejahtera, hatinya damai, hatinya tenang. Tidak ada stres, tidak ada depresi, tidak ada ketakutan, ning. Wah, itu hikmat yang mereka minta. Fu, lo, so, kang, ning. Rezeki, nikmati tiong-tiongan. Ya, yang lama usianya mesti panjang. Kalau panjang mesti sehat. Sehat, selain makan minum, jiwanya harus sejahtera. Nah, saudara-saudara, masih ada cerita lagi. Ya, tulisan begitu. Ditulisnya, ya, bisa ditulisnya itu, Chu Ru Ping An. Chu Ru Ping An. Ta Xiao Ping An. Di ambang pintu. Chu keluar, Ru masuk, Peng An, selamat. Ta besar, Xiao kecil, selamat. Artinya kita ini kerja, keluar rumah, pulang rumah, orang dewasa, anak-anak, semua semoga selamat. Bagus ya? Bagus. Pergi, pulang selamat. Itu permohonan kepada dewa-dewa, tapi kita tidak memohon kepada dewa-dewa, boleh minta kepada Tuhan. Lindungilah kami, tatkala Imlek ini, kami mau pergi Paicia, Painen, kiranya kami dilindungi. Ya itu silakan doa kepada Allah Bapa. Ya. Kita tidak sembahyang kepada dewa-dewa lain karena tadi Keluaran pasal 20 di ayat yang kedua misalnya dikatakan di ayat pasal 20 ayat yang kedua dikatakan apa? Jangan ada pasal 20 ayat yang keempat ayat yang ketiga mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 第三节说，除了我以外，不可有别的神，不可有别的神，除了我以外，没有别的神。Terus disambung di ayat yang kelima, dikatakan jangan sujud kepadanya. Kepada apa? Ilah lain atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Aku ini Tuhan Allahmu, bukan mereka. Nah, 在第五节。这里有说什么呢？第五节这里说，第五节这里说，不可跪拜那些香，那些神，因为我耶和华你的上帝。Jadi jelas kita boleh rayakan Imlek, tapi sembayangan tidak ikut, kepercayaan orang sana kita tidak ikut, ya. Upacara itu tidak kita ikutinya. Ya, karena kitab suci mengatakan tidak boleh ada ilah lain. Kita masuk Kristen, percaya Yesus, ya hanya Yesus membawa kita kepada Allah Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus, kita menyembah Allah Tritunggal. Ya, Bapa yang mengutus anak selamatkan kita. Anak dan Bapa dan Tuhan mengutus Roh Kudus diam dalam diri kita. Itu kepercayaan kita. Kita sembahyang kepada Dia saja, Allah Tritunggal. Nah, kalau begitu, Imlek ini apa yang kita bisa lakukan? Imlek ini yang baik, ada yang baik. Nah, seperti biasanya pada waktu Imlek, ya, itu sehari sebelum Imlek, malam sehari sebelum Imlek, itu keluarga-keluarga kumpul makan bersama. Kumpul makan bersama. Jadi bagus, begitu ya. Jadi anak, mantu, cucu, wah makan sama-sama. Nah besoknya saling berkunjung, ya, cipainen, saling berkunjung, mengucapkan Sin Chun Kyung Hee. Nah sekarang ini mah Gong Si Fat Chai, ya, selamat kaya. Memang orang ini perlu duit, tapi duit bukan tujuan utama, duit hanya alat, ya, alat membuat kita hidup, membuat kita itu lanjut penghidupan. Jadi tujuannya bukan itu tujuan akhir, tapi sebagai alat. Saling berkunjung, tadi makan bersama, besoknya saling berkunjung. Umumnya yang muda mengunjungi yang senior. Ya. Anak, mantu, cucu datang. Ya. Cufu, cumu, Xinnian Kuailou. Akong, ama, selamat tahun baru. Nai, ye, selamat tahun, Xin Chun Kuai Lo. Ya, artinya engkong, emak, selamat tahun baru.
mengucapkan begitu. Dan orang tua bagi-bagi angpau. Terutama bagi yang anak-anak yang belum kerja. Kalau udah kerja, angpau ya mau kasih boleh, enggak ya boleh. Tapi kasih angpau tanda sukacita. Nah, ang merah. Saya hari ini pakai baju merah ya. Merah itu ada ceritanya. Kenapa kok Imlek itu suka pakai merah-merah, warna merah begitu ya. Ada ceritanya. Konon zaman dulu sekali di satu kampung ada monster yang tidur sepanjang tahun, tapi kalau musim dingin mau lewat, lapar dia kan? Pergantian tahun mau lewat, lapar dia bangun. Dia makanin orang kampung. Ngeri. Jadi orang kampung tuh kalau mau lewat tahun Imlek itu pada sembunyi, tidak berani keluar. Suatu kali datanglah seorang tua ke kampung itu. Dia berpakaian merah. Orang kampung bilang, "Kakek, kamu tidak takut ya sama monster? Monster yang namanya Nien." Nien, ya. Nien itu punya arti lengket atau Nien itu berarti tahun. Tapi sini merujuk kepada tahun. Namanya Nien, bunyinya sama. Kamu tidak takut sama monster yang namanya Nien ya? Kamu dimakan loh nanti, kakek. Kakek itu pakai baju merah bilang, "Aku sudah punya usia. Tidak takut mati." Dia jalan. Monsternya datang. Mau begini, monsternya mundur. Terus besoknya orang-orang kampung ketemu lagi kakek ini pakai baju merah. "Kek, kamu ketemu monster enggak?" Ya. Kuai-u. Binatang makhluk ganas itu enggak ketemu enggak? Si kakek bilang, "Oh ya ketemu." "Loh, lu kok masih hidup?" Oh, dia mundur. Terus orang kampung lihat-lihat. Oh, pakai baju merah. Jadi monster, makhluk yang makan orang itu takut sama warna merah. Jadilah kemudian lien itu yang huruf-hurufnya ditempelkan itu pakai kertas merah untuk menangkal yang namanya monster Nien. Anak-anak zaman itu dikasih kantong-kantong merah untuk selamat. Sekarang kantong-kantong merah itu menjadi angpau. Begitu ceritanya. Itu ceritanya. Nah, seru ya. Baru ngerti sekarang, oh, Nien. Monsternya namanya Nien. Karena itu dalam bahasa Chinese-nya ada namanya konyan. Bahasa Hakka-nya konyan. Kuonien. Melewati sinien. Tapi kemudian diganti melewati tahun. Melewati tahun mempunyai arti cerita dongeng dulu. Melewati bahaya dari si monster Nien namanya. Itu ceritanya. Ya. Nah, kita sih pakai merah-merah, pakai angpau merah, tapi tidak lagi menganut faham-faham mitos-mitos cerita masa lalu. Kita anggap ini merah sebagai warna sukacita. Warna kegembiraan. Nah, karena itu hari ini Tuhan bilang kepada kita, selain Dia tidak ada ilah lain. Kita sebagai orang keturunan Chinese mau imlekan, silakan. Tapi yang kepercayaannya tidak sesuai dengan kepercayaan kita tidak pakai. Kita bisa Tuhan bersyukur lewat nih setahun. Ya, setahun. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa, kasihlah kami sukacita. Kasihlah kami kesehatan. Supaya kami bekerja keras. Biar berkat Tuhan turun. Ya, Tuhan minta kita bekerja. Kita minta perlindungan Tuhan. Supaya ada hasil. Nah, AI, Asuk, Pak Me, gitu ya. Saudara-saudara, ibu-ibu lansia, marilah kita merayakan dengan seperti itu. Bersukacita. Ya. Jadi konyan-konyan lewati tahun. Sinchun Kyonghi. Ya. Musim semi baru. Selamat. Artinya selamat tahun baru Imlek. Nah, kalau bilang kongsi fat choi gitu boleh enggak? Nah, saya nggak bisa jawab itu. Ya. Tapi kalau itu yang diharapkan oleh orang lain ngomong sama kita, ya kita dengerin aja. Fat choi itu kaya. Semoga kaya. Di mana-mana sekarang kalau saya lihat ada
tulisan-tulisan, ya, Kyonghi Fat Choi. Ya, silakan orang-orang yang di seberang sana. Kalau kita cukup bilang Sinchun Kuailo, Gongsi Sinian, Sangti Jufu ni. Ya, Sinchun Kyonghi, Happy New Year, Imlek, Tuhan berkati kamu. AI masuk renungan kita hari ini seperti itu dalam merayakan Imlek. Kalau mau dengar cerita daripada budaya Chinese, ya, mengapa ada bakcang, mengapa ada kue bulan dan sebagainya, itu ceritanya lain lagi. Tapi ini kalau Imlek seperti itu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan petunjuk Tuhan bagaimana merayakan Imlek karena kami anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami sampai sekarang ini melewati tahun Imlek yang sekarang dalam sehat, dalam usia lanjut karena kami adalah himpunan usia lanjut, ya, Lauren Tuanci. Kami bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk anak, untuk mantu, untuk cucu. Kiranya biarlah kami melihat Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Opa Oma, mari kita meresponi firman Tuhan yang baru kita dengar dengan pujian Tati Hui Chun Wan Xiang Xin. Tati Wan Xiang Xin，嘿，啊，你。
Opa Oma, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke Bendahara Usia Indah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah sumber berkat dan pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan dan perlindungan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau terus boleh melindungi kami, memelihara hidup kami. Bahkan juga berkat-Mu melimpah bagi kami. Saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan kerendahan hati kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau terimalah persembahan kami ini, sucikan dan kuduskanlah. Biarlah persembahan kami ini juga boleh dipakai untuk kebutuhan di dalam persekutuan Usia Indah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa Oma, kita akan menaikkan pujian berkat-Nya berlimpah-limpah. Bangau putih di sawah tak kurang apa. Bunga bakung di padang semerbak harum. Tuhan yang maha kuasa tiap hari memberi berkat. Pohon tumbuh dan berbuah, sungguh nyata kasih-Nya. Berkat-Nya berlimpah-limpah seperti pasir di pantai, anugerah-Nya selama-lamanya. Ku mau sembah puji Dia dengan sorak-sorai, puji nama Tuhan selamanya.地上发芽结实，显出爱疼的痕迹。耶和华祝福满满，情像海边涂上，恩典这爱直到万世代。我要举手敬拜他，出欢喜的歌声，赞美称颂他名永无息。Mari kita akan menaikkan doa syafaat yang dipimpin Guru Injil Dea. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersuka cita bersama, boleh sampai di hari ini, boleh sampai kami bersuka cita di masa Chinese New Year ini, itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur karena di masa ini pun kami masih tetap dalam keadaan segar, baik. Kendati pun mungkin ada beberapa hal yang kurang dalam tubuh kami, namun biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami alami untuk merayakan kembali perayaan Chinese New Year ini, bahkan bersama keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kami terus berdoa, apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, boleh kami kerjakan dengan sebaik mungkin. Di masa-masa indah ini, kami boleh memanfaatkannya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa terus Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan yang masih berjuang di dalam pandemi COVID-19 ini. Kami terus berdoa juga untuk masa transisi untuk menggunakan vaksinasi ketiga ini. Kami berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menerima vaksin ketiga
dan ini juga menjadi sarana untuk bangsa dan negara kami boleh semakin menekan laju pertumbuhan COVID ini, dan kami akan menanti masa di mana Tuhan akan memberikan pembebasan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia terbebas dari yang namanya COVID. Kami berdoa biarlah kesehatan jasmani dan rohani boleh Engkau limpahkan kepada kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami menyerahkan hidup kami, bahkan setiap kami yang akan melanjutkan apapun yang akan kami kerjakan, Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Bapak Oma, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pujian Bapa, terima kasih. Opa Oma, persekutuan kita selesai. Sekali lagi kungsi-kungsi Sinien Mungen. Kita ketemu kembali Jumat depan. Sampai bertemu lagi.